Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, gantengnya mirip Arjuna, cantiknya mirip bidadari surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, makan ketan di atas wajan, minum kopi gelasnya teh poci. Perkenalkan, saya Hakim, cowok hitam, idaman para ukhti. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Membangun Pemuda yang Siap Berkarya Memajukan Bangsa dan Agama. Hadirin, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Karanganyar, Jawa Tengah, Kiai Haji Fauzan Suratno pernah mengatakan setidaknya ada 3 hal yang menjadi peran seorang pemuda. Yang pertama, al-wayu ad-din, adanya kesadaran dalam beragama. Kedua, al-wayu al-watani, adanya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, al-wayu al-ittimai, adanya kesadaran dalam bermasyarakat. Dalam konteks bangsa dan negara, seorang pemuda digadang-gadang sebagai agent of change, agen perubahan yang diharapkan mampu membawa bangsa ini, negeri ini jauh lebih baik. Lantas hadirin, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda dalam menyiapkan dirinya agar siap berkarya memajukan bangsa dan agama? Jawabannya, setidaknya ada 2 hal yang harus kita lakukan. Berapa hadirin? 2. Yang pertama, jadilah pemuda yang haus akan ilmu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jelas kata Allah, tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu pasti bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana hak rakyat, mana haknya pejabat, mana waktunya sholat, mana waktunya yang layak. Betul. Bahkan tidak sampai di situ hadirin. Asy-Syaikh Al-Imam Burhan Ad-Din Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi pernah berkata di dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim halaman 6 baris kedua, Innama syarful ilmi, sesungguhnya ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Likaunihi wasilatan ila taqwa, karena ilmu dapat menjadi sarana ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, jalan-jalan ke pasar ketemu sama Mbak Raisa lagi belanja di toko jamu. Kalau kita ingin hidup bahagia, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Yang kedua hadirin, jadilah pemuda yang ahli ibadah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudillumuhullah, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah fi dillihi yaumaladillah, di mana pada saat itu tidak ada lagi naungan illa dilluhu, kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkan naungan itu? Yang pertama, al-imamu adil, imam yang adil, wa sab'una sa'abi ibadatillah, dan diantaranya pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1423. Hadirin, dewan juri yang Allah muliakan. Lantas timbul sebuah pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana caranya mengaplikasikan ilmu dan ibadah di dalam diri seorang pemuda agar siap berkarya memajukan bangsa dan agama?
Jawabannya, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari mengatakan dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing. Yang jago ilmu IT, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Yang jago ilmu sains, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Dan yang jago ilmu apapun itu, kembangkan skillnya untuk kemajuan bangsa dan agama. Tapi saudaraku, baik yang jago ilmu IT, baik yang jago ilmu sains harus didasari dengan moral dan akhlak yang benar. Kenapa? Karena tidak sedikit orang pintar yang tidak benar, karena tidak sedikit oknum-oknum pejabat yang bertingkah bejat, karena tidak sedikit oknum-oknum kontraktor yang makan uang kotor. Kenapa? Karena tidak didasari dengan moral dan akhlak yang benar. Maka dari itu, isi otak dengan ilmu, briefing dengan akhlak, maka akan melahirkan seorang pemuda yang siap berkarya memajukan bangsa dan agama tanpa melupakan dua hal, yakni moral dan akhlak yang benar, sehingga hasilnya akan menghantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mathaluha kamathali lu'lu'il ladzi yatala'la'u wa yatala'la'u wa tala'luhu atyabu min tala'lu'i lu'lu'il mutala'la. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jatuh air mata di atas tukang sayur. Salam cinta dari Kediri, Jawa Timur. Jalan-jalan ke Thailand, lihat Naruto lagi kondangan. Jangan rindu karena ceramahnya udahan. Kalau rindu, follow aja IG-nya @hakimzai yang tampan dan menawan. Ilal liqa ma'assalamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.